Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Guru di hari Selasa yang ceria ini. Seperti biasa ya nak ya, setiap hari Selasa kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Nah, di sini Bu Guru akan membahas materi yang ada pada buku tema 3, subtema 4, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Nah, setiap hari pasti terjadi perubahan alam di sekitar kita ya. Perubahan wujud adalah salah satu contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kalian. Oke. Contoh peristiwa perubahan wujud benda bisa terjadi pada beberapa ya. Yang pertama adalah bertani garam. Yang kedua, pembuatan gulali. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, embun pagi. Yang kelima, terjadinya hujan. Oke, di sini akan Bu Guru bahas satu persatu ya nak ya. Yang pertama adalah peristiwa perubahan wujud benda pada bertani garam. Oke, perhatikan. Bahan dasar untuk membuat garam adalah air laut. Nah, salah satu daerah penghasil garam di Indonesia adalah Pulau Madura. Ini peristiwanya atau proses pembuatan garamnya ya nak ya. Di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tambak diisi air laut akan menguap dan terisi kristal-kristal garam. Setelah 210 hari, cukup lama ya nak ya, atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Setelah garam dipanen, lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Jadi, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah menguap. Selanjutnya, peristiwa perubahan wujud benda pada pembuatan gulali. Nah, tentu tidak asing lagi kalian dengan gulali ini ya nak ya. Rasanya manis. Oke, proses perubahan wujud pada pembuatan gulali adalah menguap, mencair, dan membeku. Perubahan wujud pada menguap terjadi dengan berkurangnya jumlah air pada saat mendidih. Sedangkan mencair terjadi pada saat gula dicampur dengan air mendidih. Sementara membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Selanjutnya adalah peristiwa perubahan wujud benda pada pemanasan global atau sering disebut dengan global warming. Nah, gambarnya ya, contohnya. Pemanasan global ini terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair, sehingga permukaan air laut akan naik. Penyebab dari pemanasan global ini adalah polusi udara yang tinggi. Kemudian yang kedua, asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi, sehingga suhu bumi semakin panas. Yang ketiga adalah penebangan dan pembakaran hutan. Kemudian dampak dari pemanasan global ini sangat dirasakan pada tumbuhan, hewan, bahkan manusia ya. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Dan pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Cara mengurangi laju pemanasan global ini ada beberapa. Yang pertama adalah mengurangi pencemaran udara. Nah, misalnya dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Contohnya seperti ini nih. Nanti boleh kalian sampaikan kepada orang tua kalian ya untuk menempuh jarak dekat, misalnya ke warung gitu ya. Ibunya belanja ke warung, tidak usah menggunakan motor nak kalau jaraknya dekat. Ya. Cukup berjalan kaki atau menggunakan sepeda, lebih sehat juga karena ya. Nah, dan juga mengurangi pencemaran udara juga yang keluar dari knalpot motor, ya, asap kendaraan motor. Yang kedua adalah mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Yang ketiga adalah menghemat penggunaan listrik dan air. Nah, jadi setelah kamu menggunakan air, jadi langsung dimatikan kerannya ya nak ya. Begitu juga penggunaan listrik. Kalau sudah siang, ya udah matikan saja ya nak ya. Jangan dibiarkan menyala terus-menerus. Selanjutnya adalah peristiwa perubahan wujud benda pada embun pagi. Nah, perhatikan ya nak ya.
proses perubahan wujud benda pada embun pagi adalah gas menjadi cair. Oke. Pembentukan embun dimulai pada siang hari. Cuaca yang panas membuat sinar matahari memicu air tanah berubah menjadi air laut. Uap air ini mengambang di udara hingga malam tiba. Saat malam, suhu udara menurun dan udara menjadi dingin. Udara yang dingin tidak kuat menahan uap air, sehingga uap air pun kembali menjadi air. Air inilah yang kita kenal sebagai embun. Ya. Peristiwa perubahan wujud pada proses terjadinya hujan. Kalian perhatikan, ini adalah proses terjadinya hujan. Pertama adalah panas matahari membuat air laut, sungai, danau menguap. Kemudian uap air berkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan, lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Kemudian air akan berusaha kembali ke laut, sebagian terserap di tanah, akar pohon, dan dataran air di bumi. Seperti ini ya nak ya, terjadinya proses terjadinya hujan. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal pada buku tema 3 halaman 177, 197, dan 219. Ini soalnya sedikit-sedikit nak, cuma ada 3 seperti ini nak ya. Kalau ditotalin jumlahnya hanya 10 soal. Oke, kalian kerjakan di buku tema. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajarnya, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya bersama buku. Oke, dadah.